Ir Soekarno, sang proklamator yang mengubah takdir bangsa. Bayangkan sebuah negeri yang selama lebih dari 3 abad hidup di bawah bayang-bayang penjajahan. Rakyatnya dipaksa tunduk, kekayaannya dirampas, dan suaranya dibungkam. Namun, dari negeri yang terluka itu, lahirlah seorang pemuda yang kelak mengguncang dunia. Namanya Insinyur Soekarno. Pria yang kemudian dikenal sebagai Bung Karno ini bukan sekadar Presiden pertama Republik Indonesia. Ia adalah seorang orator ulung, pemimpin revolusi, dan tokoh yang membangkitkan keberanian jutaan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 6 Juni 1901 dengan nama Koesno Sosrodihardjo. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari keluarga bangsawan Bali. Sejak kecil, Koesno sering jatuh sakit. Menurut tradisi keluarga, namanya kemudian diganti menjadi Soekarno, dengan harapan kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Tak seorang pun saat itu menyangka, anak yang pernah dianggap rapuh justru akan tumbuh menjadi simbol keberanian sebuah bangsa. Perjalanan pendidikannya dimulai di Mojokerto sebelum melanjutkan ke Surabaya. Di kota inilah hidupnya berubah. Soekarno tinggal di rumah tokoh pergerakan nasional, H.O.S. Cokro Aminoto. Di bawah bimbingannya, Soekarno tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga mengenal arti perjuangan, keadilan, dan cita-cita tentang Indonesia yang merdeka. Semangat itu terus membara hingga ia menempuh pendidikan di Technische Hogeschool te Bandoeng yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1926, ia berhasil meraih gelar insinyur. Namun, jalan hidupnya bukan untuk menjadi seorang teknisi. Ia memilih membangun sebuah bangsa. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat, ia membangkitkan kesadaran rakyat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan. Keberaniannya membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam. Soekarno ditangkap, dipenjara di Bancewi dan Sukamiskin, lalu diasingkan ke Ende, Flores, kemudian ke Bengkulu. Tetapi penjara tidak mampu memenjarakan pikirannya. Pengasingan tidak pernah memadamkan semangatnya. Justru di tengah keterasingan, itulah tekadnya untuk melihat Indonesia merdeka semakin kuat. Momentum bersejarah tiba pada 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu menjadi fondasi bagi Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Lalu tibalah hari yang mengubah arah sejarah bangsa. Pagi hari 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Soekarno bersama Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hanya beberapa kalimat, namun kalimat-kalimat itulah yang mengakhiri belenggu penjajahan dan menandai lahirnya sebuah negara baru di mata dunia. Sehari kemudian, pada 18 Agustus 1945, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Tugas yang menantinya jauh dari kata mudah. Indonesia yang baru merdeka harus menghadapi berbagai pemberontakan, kekacauan politik, dan 2 agresi militer Belanda yang berusaha merebut kembali negeri ini. Di tengah segala keterbatasan, Soekarno memimpin bangsa mempertahankan kemerdekaan hingga Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Namun, perjuangannya tidak berhenti di dalam negeri. Di mata dunia, Soekarno tampil sebagai pemimpin bangsa-bangsa yang baru merdeka. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung yang mempertemukan para pemimpin dari 2 benua untuk menolak kolonialisme dan memperjuangkan perdamaian dunia. Beberapa tahun kemudian, Soekarno turut mendorong lahirnya gerakan non-blok
sebuah gerakan yang mengajak negara-negara berkembang untuk tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur di tengah ketegangan Perang Dingin. Namun, perjalanan sejarah tidak selalu berjalan mulus. Memasuki pertengahan dekade 1960-an, Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi. Situasi semakin memburuk setelah peristiwa G30S pada tahun 1965 yang mengubah arah perjalanan bangsa. Kekuasaan Soekarno perlahan beralih hingga akhirnya masa kepemimpinannya berakhir pada tahun 1967. Sisa hidupnya dijalani dalam status tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta. Pada 21 Juni 1970, Bung Karno mengembuskan napas terakhir di RSPAD Gatot Subroto dalam usia 69 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dan hingga kini makamnya terus diziarahi oleh masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. Lebih dari setengah abad telah berlalu, namun suara lantangnya masih menggema dalam sejarah. Semangatnya masih hidup dalam setiap lembar merah putih yang berkibar. Warisan pemikirannya tetap menjadi fondasi perjalanan bangsa. Karena Soekarno bukan hanya milik masa lalu, ia adalah simbol keberanian,